musik itu bisa menjadi instrumen dakwah yang kadang lebih efektif dibanding khutbah dari 1001 ulama atau kiai. Jadi musik haram adalah sesuatu yang wah kayaknya kamu tidak islami gitu loh tuan. dalam Islam kebenaran dan keindahan itu satu paket, Pak. Dan tidak ada perintah agama itu yang enggak indah. Jadi kalau ungkapan hadis yang banyak dikutip, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Dan kalau kita bicara tentang dakwah ya, seperti tadi Kang Sastro sampaikan, justru pada musik dan seni itu ada hal-hal yang yang bisa mengantarkan nilai Islam yang nggak bisa disampaikan oleh 1000 orang pengkhutbah. Apa sih esensi musik? Keindahan suara. Bagaimana telinga kita mendengar suara yang lahir baik dari mulut manusia, baik dari alat musik apapun yang diciptakan oleh manusia dengan kreasinya. Dan 1000 khutbah itu tidak bisa membuat Umar bin Khattab masuk Islam. Yang bisa membuat beliau masuk Islam adalah keindahan surah Toha yang sampai di telinga beliau. Jadi keindahan musik itu ke suara. Surah Toha itu dilantunkan oleh adiknya, seorang wanita. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini untuk menyulitkanmu, tetapi ini menjadi pengingat bagi siapa saja yang memiliki rasa khawatir, ketakutan, kesadaran kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara yang indah itu, potongan ayat itu yang masuk ke telinga Umar bin Khattab, itu yang meluluhkan hatinya. Padahal sebelumnya dia mendengar khutbah-khutbah tentang Islam, enggak bergeser. Tapi dengan keindahan musikalitas Al-Quran luluh. Dan dia kemudian menjadi pembela Islam yang paling kuat. Jadi ingin saya sampaikan, musik itu bisa menjadi instrumen dakwah yang kadang lebih efektif dibanding khutbah dari 1001 ulama atau kiai. Jadi Glenn, cukup sudah? Yang lain cukup sudah. Pakailah musik itu untuk kebaikan. Siapa tahu ternyata hitung-hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih banyak dibanding khutbah-khutbah ustaz-ustaz yang lain. Senimannya coba nih yang punya grup band nih. Punya grup band kan dirimu, Mas. Jadi musik itu tergolong jenis sesuatu yang khilafiyah, bukan usuliyah, bukan prinsip, bukan pokok. Artinya kalau sesuatu yang usuliyah, yang furu'iyah itu bisa diperdebatkan menjadi khilafiyah itu. Hampir seluruh ulama fikih mengharamkan musik. 90% lah taruhlah. Kalau sampai ngaji Sulam Taufik, Sulam Safina, Fatul Mu'in, Fatul Al, hampir semuanya mengharamkan musik. Karena apa? Di mata orang fikih, musik ini menjadi dianggap alatul malahi wa alatul ma'asyi. Alat untuk melupakan orang dari Tuhan dan alat untuk memanggil maksiat. Atas dasar itulah maka musik diharamkan. Ini menurut ahli fikih. Tetapi menurut ahli tasawuf, rata-rata menghalalkan musik karena musik itu menjadi seperti kata beliaunya tadi, alat untuk mengantarkan jiwa-jiwa manusia takarrub terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Imam Dunun Al-Misri pernah mengatakan, al-musik sautun haq, faman asgo bisahwatin fawasilih, faman asgo itu, lepas kata-katanya begitu, bihatin fawat tahaqqaq. Musik itu suara kebenaran. Barang siapa mendengarkan musik dengan syahwat, dengan nafsu, dengan maksiat, maka dia akan dibimbing menuju kemaksiatan dan kemungkaran.
Tapi barang siapa mendengarkan musik sebagai sarana untuk takarruf, menenangkan jiwa dan hati, mendengarkan keheningan melalui musik supaya bisa takarruf pada Allah, maka dia akan menemukan al-haq itu dalam alunan musik. Itu yang membuat. Maka musik ini punya daya rusak yang besar, makanya oleh fikih diharamkan. Tetapi juga punya daya perbaikan yang besar, makanya oleh ahli tasawuf diperbolehkan. Nah, itu satu. Yang kedua, dalam konteks fikih, halal haramnya musik atau posisi hukum dari musik itu adalah halal haram ligoirihi, bukan ligatihi. Bukan zatnya musik yang haram, tapi ada reasoning elat tertentu yang membuat musik ini menjadi halal atau haram. Itu namanya status hukum ligoirihi. Dalam konteks ini berlaku kaidah malam yatim bukan malam yatim. Ya al-hukmu yaturu ma'ilatihi wujudan wa adaman. Penetapan status hukum dari sesuatu itu dalam konteks ini musik, maka tergantung elatnya. Kalau musik sampean pakai mabuk-mabuk, haram. Kalau musik sampean pakai undang orang supaya mau pengajian, ingat Allah, berbuat kebaikan, boleh. Itu aja kok terlibat. Itu tidak sholat gitu. Musik haram, yes. Kenapa? Itu. Kalau saya tahu pakai musik supaya jadi halal gitu. Nah, karena dengan musik ini orang ilainatul qulub, jiwanya, hatinya menjadi lebih gampang tersentuh. Makanya Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu bikin satu bab tertentu tentang musik. Namanya Al-Babus Simak wal Wajib. Bab soal bunyi-bunyian atau musik dan ekstasi jiwa. Itu ditulis dalam Jadi kalau mau saya mengharamkan, ya nggak apa-apa, itu menurut kamu nggak usah ikut main musik, gitu. Tapi saya akan tetap main musik untuk mengabarkan kebaikan. Gitu aja, itu aja kok privat. Prinsipnya itu mas, beragamalah yang enak, tapi jangan seenaknya. Yang nggak boleh itu seenaknya. Melalaikan sholat, sholat nggak usah, nggak penting, itu. Nah itu yang nggak boleh. Tetapi Anda harus bisa enak ketika Anda sholat, gitu. Jangan merasa terbebani, jadi enjoy. Makanya komunisi ini semuanya Islam enjoy and fun. Itulah ya. Oke, terima kasih. Ini Prof. Ada tambahan sedikit? Saya tak nutup dulu. Oh iya. Ya ini saya kira provokasi dari saya. Mudah-mudahan kalian semua tersinggung atas apa yang saya sampaikan. Sampean tersinggung nggak? Nggak tersinggung? Dapat sampean. Dari tadi itu saya pengen nyinggung supaya kalau tersinggung sampean berubah. Kok nggak tersinggung? Tersinggung nggak? Singgung. Kalau buyon gitu aja tersinggung. Saya tadi buyon supaya gampang dipahami, gitu loh. Terus karepmu tersinggung karepmu orang karepmu seperti paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan sedikit? Banyak di antara kita itu ya membayangkan bahwa masyarakat Madinah itu masyarakat yang semuanya seragam. Ya. Semuanya kerjanya itu satu hal saja, ya, beribadah mahdhah ya. Misalnya semuanya ke masjid, semuanya 24 jam di masjid saja, baca Quran dari 24 jam, nggak ada yang ngapa-ngapain yang lain. Adik-adik dan sahabat, masyarakat Madinah pada masa Rasul itu adalah masyarakat yang sangat beragam profesinya dan segala macam latar belakang dan kegiatan aktivitas yang ada. Jadi semua profesi-profesi yang ada pada masa itu di masyarakat Arab itu ada juga di masyarakat Madinah. Jadi isinya bukan ustadz semua, isinya bukan orang yang belajar agama 24 jam, tidak. Di situ ada pedagang-pedagang yang tangguh. Di situ ada ahli kedokteran juga. Ada bahkan kalau tadi Kang Kasol sampaikan, ada grup musik juga di Madinah yang tempo-tempo datang ke Madinah. Sampai diceritakan Sayyidah Aisyah itu menonton pertunjukan musik itu bersandar dagunya di bahu Rasul. Jadi
main musik itu orang Habasyah, ya. Kalau bahasa kita orang Ethiopia itu, orang-orang hitam, itu mereka tuh kayak kita mungkin kayak orang India sekarang, yang pakai cepat gitu. Jadi main musik, ya. Jadi anak-anak muda lah gitu, pemuda-pemuda itu main musik di masjid Nabi. Main musik tapi isi dari yang dia sampaikan itu tentang etik, ya, tentang kepahlawanan, tentang kejujuran, tentang keberanian, pembelaan kepada yang baik. Itu nonton Sayyidah Aisyah sampai nyandar di bahu Rasul. Sampai 1 lagu selesai, 2 lagu selesai, kata Nabi, udah cukup Aisyah? Masih mau nonton? Masih nonton? Tambah 1 lagi? Cukup Aisyah? Cukup. Selesai. Ada seperti itu. Jadi masyarakat Madinah itu masyarakat manusiawi, masyarakat yang humanistik. Tapi mainstream yang ada, ya, adalah mainstream kebaikan. Jadi dakwah itu bukan berarti menihilkan, melenyapkan semua keburukan, nggak bakal bisa. Karena selama manusia ada, itu mesti ada keburukan dan hal-hal yang nggak baik. Yang namanya masyarakat yang baik adalah masyarakat yang mainstreamnya, ya, semangatnya adalah kebaikan. Dan itulah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Nah, karena itu sahabat-sahabat, ketika kita melihat potret Indonesia, ya, lalu kita mendengar misalnya ungkapan tentang masyarakat pada masa Rasul, kita harus punya keyakinan dan pengetahuannya bahwa masyarakat pada masa Rasul itu masyarakat yang semua inisiatif baik itu tumbuh dalamnya. Kreativitas yang baik itu tumbuh, dan Rasul sangat suka kepada hal-hal yang baik yang bisa menghadirkan kebaikan untuk semua. Maka ada ungkapan Rasul, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Siapa saja punya inisiatif yang baik, maka ketika itu menjadi sesuatu yang dimiliki oleh publik, lalu orang terdorong berbuat kebaikan karena dia, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya terus menerus. Jadi kalau sekarang kita bicara tentang kreativitas, kalau misalnya lebih spesifik lagi, istilahnya ada startup, bagaimana membangun kreativitas yang menghasilkan kebaikan. Uang itu juga kebaikan. Karena dalam Al-Quran, al-khair itu salah satu bahasa al-khair yang artinya kebaikan, itu ditujukan untuk harta, untuk uang. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Jadi manusia itu suka pada uang. Jadi uang adalah kebaikan dalam Al-Quran, dalam konteks ketika uang itu bisa menghadirkan kemaslahatan dalam kehidupan, tidak digunakan untuk hal-hal yang mendestruksi atau merusak kemanusiaan kita. Jadi masyarakat Madinah masyarakat yang manusiawi, dan di dalamnya tumbuh seluruh inisiatif dan dihargai, termasuk tadi bagaimana musikalitas, ya, bagaimana keindahan itu diapresiasi oleh Rasulullah SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.